Pak Rocky Gerung sama Pak Anies Baswedan ngobrol cocok, dijamin. Karena sama-sama bermain di kata-kata. Mas Tio, gimana sih tentang Rocky Gerung? Tentang sosok Rocky Gerung, kalau dari biografinya kita nggak terlalu dapat ya, tapi kalau dari cerita-ceritanya dia seringkali berbicara dengan kosakata yang lengkap, putar-putar kata, kemudian dengan kemampuan logika, filsafat logika. Jadi mungkin Pak Rocky Gerung ini pernah belajar ilmu di akademik, yaitu tentang filsafat logika. Nah, ini tentang filsafat logika. Setiap orang yang pernah belajar tentang filsafat logika itu kemudian bisa berbicara secara lengkap, baik dengan cara analogi, persuasi, argumentasi, tapi dengan logika dalam berkata-kata. Dia memakai ilmu ini. Jangankan dia, Pak Anies Baswedan pun memakai ilmu ini. Ini namanya logika dalam berbicara. Jadi ada filsafat logika ya. Kalau kita belajar tentang ilmu itu, kita pasti bisa berbicara, bisa memutarbalikkan cerita, bisa memutarbalikkan fakta dengan rangkaian kata-kata, dengan syarat yaitu kata-kata yang lengkap, dikuasai di kepala. Nah, Pak Rocky Gerung punya kosakata yang mungkin hampir lengkap di kepalanya. Jadi kalau kamus bahasa Indonesia itu dikuasain lah sama dia. Itu yang dipakai itu buat muter-muter. Orang yang nggak dapat capaian ilmu filsafat logika dan yang nggak punya kosakata yang lengkap pasti akan kalah dalam bernalar. Karena dalam ilmu filsafat logika dia ajarkan ilmu nalar ya. Nah, dia hanya bisa dilawan dengan orang yang punya kemampuan yang sama, yang sudah belajar ilmu filsafat logika. Filsafat logika itu diajarkan baik di jurusan-jurusan filsafat maupun di jurusan psikologi. Di psikologi ada yang namanya filsafat logika, tapi di jurusan akuntansi nggak dapat, di teknik nggak dapat, ya, di publisistik nggak dapat, di kedokteran mungkin nggak dapat juga filsafat logika, karena itu ngarah kepada berpikir secara logika melalui filsafat. Nah, dia punya mungkin ilmu ini, mungkin kan kita nggak tahu latar belakangnya, tapi dulu dia pernah mengajar di Fakultas Sastra UI, mengajar filsafat. Itu artinya dia sudah menguasai ilmu filsafat. Cuman kadang-kadang orang yang belajar ilmu filsafat kadang-kadang tidak dibarengi dengan belajar mengenai moral dan etika, tata krama dan adab. Moral, etika, tata krama, adab. Karena kurang di situ, sehingga berfilsafat iya, berlogika iya, kemampuan menjawab secara ngeles juga bisa, tapi adabnya nggak kurang, sehingga cenderung menjadi superior, merasa menang secara ilmu pengetahuan, merasa tinggi secara keilmuan, sehingga mudah kemudian melecehkan orang lain, mudah kemudian menganggap rendah orang lain. Ketika dia berdebat dan dia bisa memenangkan dan bisa merendahkan, itulah yang kemudian membuat kesenangan batin. Kenapa? Karena adabnya rendah. Nah, kelemahannya Bang Rocky mungkin itu tidak mendalami ilmu adab, ilmu tata krama, ilmu budaya secara baik, kemudian ilmu etika dalam berbicara, dan kemudian akhirnya mencoba merasionalisasikan semua kata-kata menjadi positif, tergantung kepentingan. Kata positif bisa dibikin negatif, kata negatif bisa dibikin positif. Itu yang jadi tampak ketika timbul kata bajingan, tolol. Oh, bajingan itu kata positif, ini artinya ini dengan latar belakang epistemologi atau asal usul kata. Dulu arti kata itu bagus, sehingga sekarang juga dianggap bagus. Orang-orang aja yang menilai kata bajingan itu jadi jelek, karena dari bahasa Jawa yang bagus hasilnya ini, kan gitu kan.
Itu dari segi epistemologi. Tapi yang dia lupa, kata bajingan itu sebenarnya bukan dari kata bajingan bahasa Jawa, tapi dari kata bajing, yaitu binatang. Bajing itu suka loncat-loncat itu kan. Bajingan tuh dasar seperti binatang bajing kan gitu. Itu lupa. Jadi asal usul kata itu kan ada dua, ada dari bahasa daerah bisa, ada dari bahasa negara lain bisa, tapi ada dari bahasa yang berupa benda yang memang suatu wilayah menggunakan itu sebagai bahasa benda. Jadi salah dalam menafsirkan kata bajingan. Sebenarnya bajingan itu dari kata bajing itu. Nah, karena adatnya juga mungkin diduga kurang, sehingga dia lupa dalam beradab. Negara kita kan negara yang berkeadilan dan beradab. Adil dan beradab kan? Adil iya, tapi kalau nggak beradab percuma. Yang paling penting kan beradab. Adab itu tata krama moral, tata krama etika berhubungan dengan orang lain. Itu yang kemudian mungkin juga kurangnya di Pak Rocky Gerung sebagai seorang pembicara. Dia ini sebagai seorang pemikir dan pembicara, tidak lebih dari itu. Kalau suruh kerja membangun gedung atau apa kan nggak bisa, karena itu kerjaan dari sipil. Suruh merancang arsitek bangunan supaya bagus nggak bisa juga. Tapi kalau memikir dan berbicara bisa. Dia cuma bisa dilawan dengan orang yang juga pemikir dan berbicara. Kalau Pak Rocky Gerung sama Pak Anies Baswedan ngobrol cocok, dijamin. Karena sama-sama bermain di kata-kata bisa pas gitu. Nah, tapi Pak Anies Baswedan kan sudah pernah menjabat juga sebagai di pemerintahan kan, tentunya ada nilai lebih karena ada fakta-fakta yang terjadi yang dibuat kan. Mungkin Pak Anies juga bisa ngebangun JIS, bisa memerintah selama 5 tahun kan, itu termasuk juga praktek. Tapi kalau Pak seorang Rocky Gerung benar-benar murni seorang pembicara dan pemikir. Anies Baswedan juga pembicara dan pemikir. Tapi kalau suruh ngobrol secara pembicaraan mungkin pas. Nah, itu yang namanya lawan yang seimbang. Ada orang bisa bekerja tapi jarang berbicara. Karena bekerja lebih kelihatan hasilnya daripada berbicara. Contohnya yang berbicaranya kurang tapi kerjanya bagus, contohnya kan Menteri Pekerjaan Umum Pak Basuki, itu bagus dia gitu kan, tapi bicaranya juga kurang. Ngapain gue bicara, kerjanya juga hasilnya ada gitu. Itu dia. Nah, dibandingkan sama Pak Rocky Gerung ya dia pembicara dan pemikir, cuman seringkali adabnya kurang, kata-katanya nggak pantas dalam kamus bahasa Indonesia yang dianggap jelek suka dikeluarkan. Contoh kata dungu, kata nggak punya otak, kata tolol, kata bajingan, itu keluar dari seorang Rocky Gerung. Dan memang itu nggak ada persoalan, karena di dalam kepalanya lengkap itu isinya tentang kosakata itu. Pak Rocky Gerung juga kalau sama kita, sama-sama kita belajar ilmu filsafat logika, sama-sama kita berpikir. Kalau saya dengan Pak Rocky Gerung mungkin bisa sepadan, sama-sama bisa ngobrol, cocok, karena kita juga pemikir dan punya ilmu yang sama. Tapi kalau saya suruh mimpin gubernuran seperti Pak Anies atau seperti Pak Ganjar, belum tentu bisa. Tapi kalau mikir bicara bisa. Tapi kalau kita bicara praktik hukum, saya juga bisa. Ini nggak bisa. Jadi emang sebenarnya Pak Rocky Gerung hanya lebih bagus di wilayah akademis, pemikir, kemudian di wilayah penceramah, di wilayah akademis, dengan catatan adabnya ditingkatkan, gaya bahasa dibagusin, ceritanya bagus. Kenapa? Kan yang dipakai logikanya. Karena orang akademis kan harus pakai logika, nalar dan fakta. Itu dia. Tapi nggak tahu siapa yang membesarkan Pak Rocky Gerung. Ya media. Karena bahasanya seringkali fenomenal dan kontradiksi juga, antagonis juga, dan paradok gitu. Bahasa-bahasanya seringkali menyimpang dari pakem dengan keilmuan filsafat logika. Jadilah dia disukai. Padahal banyak orang seperti Pak Rocky Gerung itu yang ada di lingkungan akademisi, di lingkungan orang-orang yang belajar filsafat, hampir semuanya bisa kok. Romo-romo Katolik itu jago-jago dalam berbicara, karena mereka dilatar belakangi oleh pengetahuan yang lengkap, filsafat yang kuat, logika yang bagus. Mereka bisa bicara, tapi mereka nggak mau bicara-bicara yang tamah-tamah atau remeh-temeh di wilayah publik kan. Itu belum lagi di kampus-kampus yang dimana ada fakultas filsafatnya, itu jago-jago semua tuh kalau bicara.
Salah satu contoh yang jago bicara juga kalau kita ke Fakultas Psikologi UI, itu dekannya tuh jago tuh, Pak Bagus Takwin. Paten. Itu juga filsafatnya matang dia. Pak Salito, Pak Kotasan, itu orang-orang yang pintar secara filsafat logika. Pengajar logika kan. Itu jago. Logika kata-kata itu jago. Tapi mereka nggak turun gunung untuk wilayah publik. Kalau Rocky Gerung ditanggap sebagai, nah, ketika logikanya bagus, adabnya kurang, jadilah seperti kemarin, namanya offside in apa namanya kalau berkata-kata, offside in talking, gitu. Offside ini kata-kata yang kemudian merugikan orang lain dan ada hukum pidana terhadap kata-kata yang merugikan orang lain. Bisa pencemaran nama baik, bisa kegaduhan, bisa kemudian lain-lain terjadi, orang bisa marah, bisa berantem, ya, gitu. Itu di belakang pasal. Nah, kalau yang kemarin Pak Rocky Gerung, kalau ceritanya lengkap, dia itu bisa delik aduan, bisa delik biasa, bisa. Delik aduan ini tentunya yang dirugikan siapa? Oh, kemarin tuh yang dirugikan Pak Jokowi, karena disebut Pak Jokowi itu dalam ceritanya adalah bajingan tolol, kan gitu kan. Itu oleh Rocky Gerung menyebut ada datanya kita kan. Nah, itu yang dirugikan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi yang berhak mengadu. Persoalannya kan Pak Jokowi sudah menyatakan saya tidak mau mengadukan ini persoalan kecil-kecil aja lah biasanya. Tapi ada delik lain yang bisa jerat Pak Rocky Gerung, yaitu delik biasa, namanya bukan delik aduan. Siapapun boleh melaporkan. Karena apa? Karena Pak Rocky Gerung kemudian menimbulkan kegaduhan dan provokasi. Dari ceritanya dia kepada khalayak yang disut, dia menyatakan nanti 10 Agustus akan stop jalan tol, nanti kita tutup jalan tol, kita pimpin. Itu kan menimbulkan provokasi dan kegaduhan. Orang yang lewat jalan tol kan bisa teriak nih, ya kan, kemudian bisa memprovokasi terjadinya huru hara. Kegaduhan itu salah satunya adalah huru hara, orang kemudian berantem di situ kan, memprovokasi massa. Nah, itu ada pasalnya, Undang-Undang tahun 1946, Undang-Undang tentang kegaduhan di muka umum. Itu ada, itu hukumannya ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, begitu. Nah, secara delik biasa, kenapa Pak Rocky Gerung ini memenuhi unsur? Makanya ketika dia melaporkan dengan delik biasa, ya diterima, mau nggak mau diterima, karena ada pasalnya, ada unsurnya yang diduga dilakukan oleh Rocky Gerung. Apa yang di ini bukan kata bajingan tololnya yang kemudian menjadi persoalan pidananya, karena itu sifatnya adalah delik aduan. Tapi yang menjadi ininya adalah dia memprovokasi masyarakat Indonesia lewat menghentikan jalan tol di 10 Agustus nanti, memprovokasi supaya ada huru hara di situ, menimbulkan kegaduhan seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pidana. Di samping juga ada rentetannya, termasuk menghina kepala negara secara umum, melecehkan kepala negara secara umum, pikiran orang banyak, yang kemudian bisa menjadi fakta. Ini adalah memenuhi unsur karena timbul demonstrasi menolak keberadaan dia, penolakan, terus ketidaksukaan, terus laporan polisi, kan itu kan kegaduhan namanya. Jadi dia bisa dijerat itu. Siapa lagi yang bisa dijerat dengan kegaduhan seperti ini yang dibuat oleh Pak Rocky Gerung? Tentunya nggak cuma Pak Rocky Gerung, karena dia bicara ini kan. Nah, siapa yang kemudian mengupload, membuat ini menjadi ramai di media? Itu pengupload ini juga kena secara undang-undang ITE, karena menyebarkan berita-berita yang gaduh, gitu. Nah, cuman tentunya ini adalah offset yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak, baik Pak Rocky Gerung maupun yang menyebarkan. Dalam hal ini kita tahu ini Pak Refli Harun kan yang menyebarkan lewat medianya kan, lewat YouTube-nya dia. Ini mungkin, tapi kan Pak Refli Harun ini kan sebenarnya sarjana hukum dan pengacara sebenarnya. Apa lupa mengkontrol ini, basic kontrol ini, karena mungkin kebawa, mungkin Pak Refli Harun kebawa sama suasana politik yang tahun 2024, makanya menggebu-gebu sehingga lupa koridor pengamanan diri namanya. Koridor pengamanan diri. Jadi sayang kali kemudian dilaporkan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan yang sekarang bergulir.
Ya sayang, seorang Pak Harun kemudian harus dilaporkan, seorang Rocky Gerung, karena mungkin tingkat adabnya terhadap sesama mungkin kurang ya, karena kan kita sudah bisa baca nih kata-kata dungu-dungu tadi kan sebenarnya nggak boleh tampak, nggak boleh kita menjustifikasi seseorang itu dungu atau bodoh atau ini, sebenarnya nggak boleh, apalagi seorang presiden nggak boleh. Nah itu kan dilakukan, berarti kan kita bisa ukur adabnya bermasyarakat, bersosial mungkin kurang. Kita semua bisa ngingatin Pak Rocky Gerung, berubahlah, berubahlah supaya menjadi baik, pemikir yang baik, pembicara yang baik, pemikir yang baik, dengan filsafat logika yang baik. Kita bisa ngingatkan itu. Tapi bagaimana kalau orangnya mau terima? Ini juga kan sudah jadi laporan polisi. Kalau laporan delik biasa kan kadang-kadang nggak bisa dicabut. Nggak ada permaafan terhadap delik biasa. Permaafan hanya ada terhadap delik aduan oleh si pengadu, pencabut laporan karena sudah berdamai, restoratif justice kan. Tapi permaafan terhadap delik biasa tidak ada, tidak dikenal. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan mengeksekusi prosedur laporan pidana seperti ini. Ketika diterima, jadilah ini sampai persidangan, dibuktikan di persidangan nanti bagaimana itu, apakah dihukum atau apa. Kalau Pak Rocky Gerung atau Pak Refli Harun minta tolong saya juga saya bantu. Kalau mau minta tolong ya saya bantu. Ya sebagai pengacara yang baik ya kita bantu. Kalau ini kan, tapi kan manusia beda-beda, pikiran beda-beda, persahabatan juga beda-beda, kita mana tahu kan. Jadi menurut Bang Dio, hal sekarang lagi viral, menurut Bang Dio dilaporkan atau dibiarkan saja Tentang Pak Rocky Gerung, tentang RD ini, RG? ya faktanya kan dia dilaporkan, banyak lagi pelapor, faktanya demikian. Jadi ya sudah, itu sudah terjadi fakta yang dilaporkan, ya memang dilaporkan. Dibiarkan, kalau nggak ada yang lapor dibiarkan, nah nanti kita lihat, oh ternyata orang Indonesia permisif dengan kata-kata permisif terhadap hina menghina gitu kan. Kan begitu kalau dibiarkan saja. Tapi ternyata banyak yang melaporkan, berarti kan nggak permisif. Apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung itu kan banyak yang nggak terima, jadi tidak permisif. Sesuatu yang tidak permisif dalam masyarakat cenderung merupakan kontrol, ya kan, ada kontrolnya. Ya kontrolnya kalau dalam hukum ya kontrol laporan polisi, kalau dalam adat kontrolnya adalah hukuman adat, lembaga adat, ya kan. Kontrol dalam budaya hukumnya ya ini budaya nggak bisa nih, kita akhirnya rembukan seperti itu. Nah, karena faktanya dia dilaporkan, sudah jadi laporan polisi kan. Laporan polisi kan sebenarnya bukan laporan polisinya, tapi laporan pidana. Sebenarnya laporan itu yang benar laporan pidana. Laporan adanya dugaan tindak pidana, itu laporan. Cuman kan yang pertama-tama berwenang adalah polisi. Malah ini bilang LP, laporan polisi, gitu. Tipe B berarti dari masyarakat yang melaporkan.